Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriyono, masih dalam tutorial pemrograman C++. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang perulangan atau looping ya. Baik, kita akan mulai. Jadi perulangan di dalam C++ itu sangat berguna sekali ketika kita ingin mengeksekusi blok kode ya, atau code block program untuk beberapa kali atau berulang-ulang gitu ya, sesuai dengan batas yang ditentukan. Jadi perulangan atau sering disebut dengan looping itu memungkinkan kita untuk mengeksekusi pernyataan atau sekelompok pernyataan beberapa kali. Nah, gambar di samping ya, ini adalah pernyataan umum ya dari sebuah perulangan di sebagian besar bahasa pemrograman. Jadi biasanya sebuah blok kode itu akan diulang berdasarkan kondisi ya. Ketika kondisinya bernilai benar, maka ada conditional code atau blok kode kondisional yang akan diulang sampai kondisinya akan bernilai false. Baru perulangan itu akan berhenti dan berlanjut mengeksekusi program atau baris program berikutnya. Nah, jenis perulangan di dalam C++ itu ada perulangan dengan while atau disebut dengan while loop ya. Jadi mengulangi pernyataan atau sekelompok pernyataan selama kondisi tertentu itu benar. Nah, kemudian yang kedua ada perulangan dengan do while atau do while loop. Jadi perulangan ini akan mengeksekusi blok kode satu kali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan mengulangi loop selama kondisinya benar. Nah, perulangan do while itu akan memeriksa kondisinya di bagian bawah perulangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah perulangan dengan for atau for loop ya. Perulangan for ini digunakan untuk mengulangi blok kode ketika kita tahu persis berapa kali kita akan mengulanginya. Nah, kemudian yang terakhir adalah nested loop atau penggunaan satu atau lebih perulangan di dalam perulangan. Bisa juga dalam while, dalam for, ataupun do while. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama yaitu while loop atau perulangan dengan while ya. Format penulisannya di dalam C++ diawali dengan while, kemudian dalam tanda kurung ini kita bisa menuliskan kondisinya. Kemudian buka kurung kurawal dan disinilah blok kode yang akan dieksekusi ya. Kemudian baru tutup kurung kurawal. Selama kondisinya ini bernilai benar, maka blok kode yang ada di sini akan diulang ya. Sampai kondisinya bernilai salah atau false ya. Ini flowchart programnya seperti ini. Jadi akan mengecek kondisinya. Ketika kondisinya bernilai benar, maka akan mengeksekusi blok code-nya dan akan diulang terus-menerus selama kondisinya masih bernilai true atau benar ya. Ketika kondisinya salah, baru dia akan berlanjut mengeksekusi program atau baris program setelah blok kode kondisi ini ya. Nah, untuk lebih memahami perulangan dengan while ini, mungkin kita langsung praktekkan saja menggunakan dev C++ ya. Kita awali dengan membuat source file baru. Oke, dan kita mulai menuliskan struktur dasar C++ nya dengan include. Kemudian using namespace std, dan kita mulai dengan membuat function main-nya. Nah, kita akan mulai menuliskan di sini ya. Kita akan buat komentar dulu, kita definisi dan pemberian nilai variabel. Kita akan menggunakan variabel x misalkan ya. Kemudian kita tentukan int tipe datanya, kemudian x sama dengan 0 misalkan. Nah, kemudian kita akan mulai membuat perulangannya ya. Mulai perulangan while dengan kondisi
X lebih kecil sama dengan 10. Oke, gitu aja. Kemudian kita mulai dengan while buka kurung. Nah, di sini kita akan menuliskan kondisinya ya. Di sini nanti adalah kode yang dieksekusi ya. Nah, kita mulai membuat kondisinya adalah X lebih kecil dari 10. Oke. Kemudian kita akan mulai mencetak nilai X dengan cout. Oke, cout. Ini kita buat aja perulangan ke gitu ya. Sorry, P-nya huruf besar. Kemudian kita buat X dan kita gunakan ENDL. Oke. Berikutnya, setelah dicetak atau ditampilkan nilainya, kita akan tambah X itu dengan 1 atau kita lakukan increment ya, berarti X plus plus gitu ya. Oke. Seperti itu. Sekarang kita simpan. Kita simpan dengan nama looping while gitu ya. .cpp. Oke. Nah, ini saya kasih komentar juga. Jadi ini adalah menambah nilai X dengan 1. Jadi maksudnya gini, ini kan pertama nilai X sama dengan 0 ya. Jadi nanti ketika dicek apakah X lebih kecil dari 10, kan hasilnya adalah true ya, kondisinya benar. Maka akan ditampilkan cout perulangan ke ke 0 gitu. Kemudian nanti akan berlanjut ya. X plus plus, berarti nilai X itu akan ditambah dengan 1 ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya nih. Pokoknya setiap kali perulangan akan ditambah dengan 1 sampai nanti nilai X itu 10, maka kondisinya akan jadi false gitu ya. Akan jadi salah dan akan selesai perulangannya. Oke, kita jalankan, kita simpan, kemudian compile and run. Nah, seperti ini. Perulangan ke 0, kemudian karena ada X plus plus maka ditambah ya, jadi 0 tambah 1 jadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Oke, itu contoh perulangan menggunakan while ya. Nanti kita bisa juga implementasikan ke kasus yang lain ya. Nah, oke, seperti itu contoh untuk perulangan menggunakan while. Baik, selanjutnya adalah perulangan do while ya. Format penulisannya kita awali dengan do, kemudian buka kurung kurawal. Ini adalah blok kode yang akan dieksekusi. Kemudian tutup kurung kurawal, baru menggunakan while dan menuliskan kondisinya. Jadi ekspresi kondisional muncul di akhir loop ya, sehingga pernyataan dalam loop dieksekusi satu kali sebelum kondisi diuji. Ini akan ditampilkan dulu, dieksekusi dulu, kemudian baru diuji. Dan seterusnya begitu. Nah, jika kondisinya benar, maka aliran kontrol akan melompat kembali untuk melakukan sesuatu dan pernyataan dalam loop dieksekusi lagi ya. Proses ini berulang sampai kondisi yang diberikan menjadi salah. Nah, seperti ini kira-kira gambaran flowchart cara kerja dari perulangan do while. Nah, untuk lebih memahaminya, langsung saja kita akan praktekkan menggunakan dev C++. Kita awali dengan membuat source file baru dan kita buat struktur dasarnya include iostream. Kemudian using namespace std. Oke, berikutnya kita akan membuat function mainnya int main. Oke, dan kita akan mulai membuat nilai variabelnya. Misalkan kita akan membuat variabel dengan nama variabelnya i ya. Mungkin di sini saya nggak memberikan komentar lagi supaya lebih cepat ya. Misalkan int i gitu ya, int i sama dengan 10. Kemudian saya akan mulai perulangan ya. Mulai ulangan do while.
Kita akan mulai dengan do. Oke, kemudian kita cetak nilai X-nya. Jadi menggunakan cout ya. Nilai X ya. Kita akan cetak dengan bukan X tadi ya, X yang tadi ini I, nilai I ya. Sini kita tulis I, kemudian ENDL untuk berpindah baris. Nah, kemudian setelah ditampilkan, saya akan tambahkan nilai X itu dengan X plus 1. Kita tuliskan seperti ini. X sama, bukan X ya, I sama dengan I plus 1. Nah, kemudian di sini saya menuliskan while sesuai dengan formatnya ya. While kondisinya adalah X itu lebih kecil dari 20. Oke. Kemudian titik koma. Nah, seperti ini format penulisan perulangan dengan do while, dan saya akan simpan looping do while. Simpan. Nah, jadi intinya begini, kita akan lakukan dulu nih, eksekusi dulu untuk menampilkan nilai I-nya, kemudian tambahkan I dengan 1, kemudian setelah selesai melakukan eksekusi perintah ini, baru diuji apakah X lebih kecil dari 20. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa klik compile and run, klik. Oke, ada kesalahan ya. Ini bukan X sekali lagi, ini adalah I gitu ya. Simpan, kemudian compile. Nah, jadi nilai I dari 10, 11, 12, 13 sampai 19. Nah, kalau misalkan di sini kondisinya saya rubah nih. Jadi lebih kecil atau sama dengan misalkan. Maka nanti sampai 20 ya. Sampai 20. Nah, kalau misalkan saya ganti di sini dengan 50 misalkan. 50 ya. Maka simpan, compile and run. Ya, dia akan diulang sampai 50 ya, seperti ini. Oke. Itu contoh dari perulangan do while ya. Berikutnya kita lanjut ke perulangan for ya, atau for loop. Format penulisannya adalah for ya, buka kurung, ini init atau inisialisasi nilai awal, kemudian kondisi, baru increment, kemudian di sini baru statement yang akan dieksekusi ya. Jadi langkah init ini dijalankan terlebih dahulu dan hanya sekali ya, untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel control loop apapun. Selanjutnya, kondisi atau condition itu akan dievaluasi. Jika bernilai benar, maka blok perulangan akan dieksekusi ya. Jika salah, blok perulangan tidak dieksekusi dan aliran kendali melompat ke pernyataan berikutnya, tepat setelah perulangan for, artinya setelah tutup kurung kurawal yang ini di bawahnya. Setelah tubuh for loop dieksekusi, yang ini dieksekusi, aliran kontrol melompat kembali ke pernyataan increment. Jadi dieksekusi, dia akan ke increment, kemudian dia akan cek kondisi lagi seperti itu ya. Jadi kondisi tersebut lalu dievaluasi kembali. Jika benar, loop dieksekusi dan proses berulang ya, body of loop ya, kemudian langkah increment dan kemudian kondisi lagi. Setelah kondisi menjadi salah, perulangan for berakhir. Artinya setelah berakhir ya melompat ke baris perintah setelah for ini ya. Ini gambaran dari flowchartnya ya, seperti ini. Oke, untuk lebih memahaminya, kita akan langsung membuat contohnya di dev C++. Ya, kita akan buat source file baru. Oke. Kita mulai membuat struktur dasarnya. Include IOStream, kemudian using std. Kita mulai dengan function main ya, int main. Baik, sekarang kita akan mulai membuat perulangan dengan for ya. Jadi mulai perulangan dengan for. Pertama kita tulis for
for buka kurung. Nah, di sini ada 3 bagian ya. Di sini init ini kita isi dengan memberikan nilai awal variabelnya int, misalkan nilainya a sama dengan kita isi dengan 100 misalkan. Sorry, 100. Oke. Kemudian titik koma. Nah, di sini adalah kondisinya. Kondisinya adalah a lebih kecil sama dengan 120 gitu. 120. Kemudian baru increment, berarti a plus plus. Nah, gini. Disinilah statement yang akan dieksekusi ya. Ini adalah baris kode yang akan dieksekusi jika kondisi bernilai benar atau true. Oke. Kemudian di bawahnya kita akan buat cout untuk menampilkan nilai a. Nilai a titik 2. Kemudian sini a ndl ya. Nah, seperti itu. Simple ya. Sekarang kita simpan dan di sini kita kasih nama looping for. Kita simpan dan kita eksekusi dengan compile and run. Nah, hasilnya dimulai dari 100, kemudian 101, 102 sampai 120 ya. Jadi dia akan mengulang dari angka 100 sampai 120. Oke. Jadi seperti itu formatnya, kita menggunakan for ya. Ya, seperti itu. Ini hasilnya, kita tutup dulu dan kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu nested loop atau perulangan bersarang ya. Nah, ini contoh penerapan ya. Jadi penerapan ketika menggunakan for ya. Kita bisa menggunakan for, kemudian di dalam for itu ada for lagi gitu ya. Kemudian kalau while juga sama nih, di dalamnya ada while lagi, do while juga sama, dalamnya ada do while lagi. Dan ini bukan hanya 2, bisa bertingkat lebih banyak lagi ya. Oke, untuk lebih memahaminya, kita coba contohkan. Kita langsung coding di dev C++-nya. Oke, kita akan mulai dengan membuat source file baru. Kemudian kita mulai dengan include iostream. Kemudian kita mulai dengan using namespace std. Oke, berikutnya kita akan mulai dengan int main. Ya, dan kita akan membuat sebuah variabel int. Kita buat int x, y gitu ya. Kemudian juga kita akan ini dengan faktor. Nah, oh ya, ini kita akan membuat ini ya, membuat apa? Deret gitu ya, bilangan prima ya, studi kasusnya ya. Kita menggunakan nested loop ya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan perulangan ya, for. Ini for yang pertama. For x kita tentukan ya, for x sama dengan 1 gitu ya. For x sama dengan 1 titik koma, kemudian x kurang dari sama dengan misalkan saya akan buat bilangan prima antara 1 sampai 50 gitu ya. 50 berarti di sini 50 titik koma x plus plus. Oke. Berikutnya saya akan isi dulu faktornya. Itu maksudnya jumlah faktor maksudnya, atau saya rubah lah di sini ya. JML, aduh ini JML faktor ya. Di sini juga saya isi dengan JML faktor. Jadi jumlah faktornya saya inisialisasi dengan 0 dulu pertama nih. Nah, kemudian di sini saya buat for lagi, for. Nah, baru saya akan gunakan y ya. Y sama dengan 1, saya awali dengan y sama dengan 1, titik koma, kemudian y lebih kecil sama dengan x gitu ya. Kemudian y plus plus. Oke.
kemudian buka kurung kurawal. Nah, di sini saya akan gunakan kondisi if ya. Nah, jika x gitu ya, jika x modulus ya, jika x modulus y ya itu sama dengan 0 gitu, sama dengan 0, maka faktornya itu akan ditambah dengan 1, faktor plus 1. Kemudian setelah for ini saya buat kondisi lagi if buka kurung faktor sama dengan ini ya, sama dengan 2 gitu. Jika jumlah faktor CML faktor ini, sorry ya, CML faktor, ini juga CML faktor, ini juga CML faktor. Faktornya itu 2, maka saya akan tampilkan cout ya. Nah, cout x, kemudian ini. Nah, kita simpan dulu. Saya akan simpan ke nested looping, save, kita replace saja yang sudah ada. Nah, jadi gini ya, jadi kita ini akan membuat deret bilangan prima, di mana bilangan prima itu adalah bilangan di atas 1 ya, yang dia memiliki 2 faktor atau habis dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi makanya kalau dia harus punya 2 faktor, kalau 1 dibagi 1 kan habis ya, tapi dia hanya punya 1 faktor. Nah, kalau 2 dibagi 1 habis, 2 dibagi 2 habis, maka 2 itu prima. Kalau 3 dibagi 1 habis, 3 dibagi 2 nggak habis ya, 3 dibagi 3 habis, berarti 3 itu bilangan prima. Nah, kalau 4 bagi 1 habis, 4 dibagi 2 habis ya. Kemudian 4 bagi 4 habis, berarti 3 faktor. Kalau 3 faktor berarti tidak prima. Jadi syarat prima itu dia harus 2 ya faktornya. Kemudian sisa pembagiannya itu harus ini, kalau sisa pembagiannya dia harus habis gitu. Artinya modulus ya, modulusnya itu harus 0 nilainya gitu. Dan jumlahnya hanya 2, artinya dia hanya memiliki 2 faktor, habis dibagi dengan dengan 1 dan bilangan itu sendiri gitu. Ya, seperti inilah kira-kira untuk membuatnya. Dan kita akan coba jalankan dengan compile and run. Klik. Ada salah nih ya. Y sama dengan 1, Y lebih kecil. Ini nggak boleh di spasi, simpan. Oke, nah gini ya. Jadi bilangannya, bilangan prima antara 1 sampai 50 itu 2, 3, 5 gitu ya. Karena 4 tuh bukan ya. 7, 11, 13. Ya, seperti itu. Oke. Ini adalah contoh penggunaan nested looping atau perulangan yang bersarang, atau sering disebut dengan rekursif juga ya. Nah, seperti ini. Oke, kita berhasil membuat deret bilangan prima ya dengan nested looping. Oke, saya rasa itu untuk pembahasan terkait dengan perulangan di C++. Ya, mudah-mudahan dengan ini kalian bisa mengembangkannya dengan kasus-kasus yang lain sehingga lebih lancar lagi menggunakan perulangan di C++. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.